Petirtaan ini dianggap sebagai petirtaan tertua di Jawa Timur, berdasarkan pahatan angka tahun yang tertera di salah satu bagian belakang bangunan yang bertuliskan 899 saka atau 977 meter. Adanya relief yang terdapat di Candi Jolotundo beserta temuan lempengan logam yang bertuliskan nama Dewi Isanadana dapat menjelaskan bahwa candi ini bercorak Hindu. Hasil penelitian Stutterhi mengatakan bahwa petirtaan ini dulunya terdapat sebuah pancuran, yang mana pancuran tersebut mirip dengan bentuk gunung penanggungan yang dikelilingi oleh 8 buah puncak, yang lebih rendah yang mempunyai arti simbolis sebagai replika Mahameru. Menurut Bos, relief cerita yang terdapat di Candi Jolotundo terdiri dari 16 panel, yang mana panel 113 diambil dari kitab Mahabharata, sedangkan dari panel 1416 berisikan cerita dari kitab Bukatasarit Sagara. Tidak menurut sumber lain pendiriannya juga dikaitkan dengan Erlangga dan ayahnya Raja Udayana dari kerajaan Bedahulu Bali yang didasari pada tulisan Jawa kuno yang ada di dinding selatan teras. Pertama, candi menyebutkan kalimat Udayana, namun kalimat tersebut tidak berdiri sendiri melainkan bersambung kalimat di samping kata Udayana yang menyebutkan tentang Margayawati. Kedua kalimat tersebut terdapat dalam sebuah karya sastra kitab Kata Sarit Sagara. Kata Sarit Sagara sendiri menceritakan tentang persaingan Raja Udayana dengan ibunya Margayawati di Gunung Udayaparwa. Setelah 14 tahun pengasingan, kemudian Raja Udayana kembali bertemu dengan yang bernama Sahsanika yang merupakan raja dari kerajaan Fasta. Sementara Erlangga adalah anak pasangan Raja Udayana Wangsawar Madewa dari Bali dengan putri kerajaan Medang bernama Mahandadatta. Erlangga merupakan pewaris kekuasaan Medang dan penerus Wangsa Isyana yang mendirikan Medang Kahuripan. Sebagai kelanjutan Medang yang telah runtuh akibat serangan Haji Wurawari dari Luaram sekitar Cepu Blora, Sekutu Srinijaya musuh besar dari kerajaan Medang dan Wangsa Isyana, di kemudian kerajaan Erlangga tersebut kembali terpecah menjadi kerajaan Janggala dan Panjalu akibat dari perebutan takhta antara kedua putranya Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Candi Jolotundo dibuat oleh Raja Udayana yang merupakan raja dari kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa, Bali. Raja Udayana menikah dengan seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang yaitu Putri Gunapriya Dharmapatni. Pada masanya, kerajaan Medang merupakan kerajaan yang cukup kuat di tanah Jawa. Bahkan kerajaan Medang melakukan penaklukan di Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana dan Putri Gunapriya Dharmapatni memiliki seorang anak yang bernama Airlangga. Pemberian nama Airlangga memiliki arti air yang melompat. Candi Jolotundo merupakan wujud rasa cinta Raja Udayana dalam menyambut kelahiran Airlangga. Sehingga pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana membangun Candi Jolotundo. Namun terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa Candi Jolotundo merupakan tempat pertapaan dari Airlangga setelah mengundurkan diri dari singgasana kerajaan Kahuripan dan digantikan oleh anaknya. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009 Masehi. Kerajaan Kahuripan merupakan lanjutan dari kerajaan Medang yang telah runtuh pada tahun 1006 Masehi. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa ketika masih berusia muda, Airlangga mengunjungi daerah Jolotundo dalam rangka untuk menenangkan jiwanya. Airlangga mandi di sumber mata air tersebut dan setelah mandi Airlangga merasakan ketenteraman jiwa. Candi Jolotundo terkenal dengan petirtaannya pemandian. Konon keberadaan petirtaan tersebut ingin menjelaskan bahwa air yang keluar dari petirtaan tersebut adalah amerta yang seolah-olah keluar dari tubuh Mahameru. Air amerta adalah air yang digunakan dalam kehidupan manusia dan juga para dewa yang berfungsi sebagai air kebaikan untuk umat manusia. Banyak pihak yang menganggap bahwa sumber mata air yang berada pada Candi Jolotundo memiliki kualitas terbaik setelah air Zam-Zam yang berada di Mekah. Airnya bersih dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Beberapa pihak percaya air dari sumber mata air Candi Jolotundo memiliki banyak khasiat, seperti dapat menyembuhkan berbagai penyakit sampai mampu membuat awet muda. Sumber mata air ini juga tidak pernah kering walaupun dilanda musim kemarau. Pada malam 1 Suro atau 1 Muharram tepat bersinarnya bulan purnama, banyak masyarakat yang mengunjungi Candi Jolotundo, khususnya masyarakat Bali. Mereka datang untuk melaksanakan ritual dengan tujuan ngalap berkah, mensucikan diri, bahkan sampai memandikan pusakanya. Mitos-mitos yang ada bisa dipercayai ataupun tidak. Candi Jolotundo juga dapat ditemui lewat Moro Industri Park dengan akses jalan raya yang dilanjutkan dengan melewati perkampungan penduduk.
Secara geografis, Candi Jolotundo berada pada ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan Laut Maple dan berada pada Bukit Bekel, lereng barat Gunung Penanggungan. Diskusi silahkan.